Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, jika sedang sholat terus ada kucing yang tiduran di tempat sujud atau kita digangguin sama anak-anak itu gimana ya Tat ya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat hikmah. Itu dia Pak Ustadz pertanyaannya. Ya kadang-kadang ya kalau lagi sholat kita kan juga digangguin anak kita. Ada juga tadi kucingnya gangguin. Nah Pak Ustadz gimana penjelasannya? Yang paling sering gangguin sholat tuh urusan cicilan sebenarnya bang. Cicilan di pikiran. Itu paling puyeng itu cicilannya. Aduh mana nunggak mulu kan gitu. Emang banyak gangguan sholat. Makanya udah diatur. Oh Islam tuh pokoknya keren banget, indah. Contoh misalnya gini, abis takbir Allahu Akbar, kita disunahkan untuk nengok ke bawah, jangan nengok ke depan, khawatir keganggu sama yang depan. Bayangin sholat berjamaah, contoh, tiba-tiba di depan kita ada yang pakai kaos, tulisan doanya gede nih, udah bayar utang belum? Waduh nyindir gue nih, padahal lagi sholat keganggu tuh. Nah itu hal-hal yang mengganggu ya. Terus kalau udah nunduk, pertanyaannya, sunnahnya merem apa melek? Oh iya. Merem. Yang nggak boleh itu sholat merem-melek, maka itu nggak boleh. Kita disunahkan merem supaya nggak keganggu sama urusan yang bawah gitu loh. Udah Fatihahnya mantep kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena ke bawah terus nggak nutup mata. Usil sama kaki orang kan. Ya jempol gede amat ya. Mana hitam banget. Nah, kan jadi, ya kan? Jadi keganggu. Makanya semua sudah diatur gitu loh. Contoh tahiyat misalnya, kan tahiyat itu kita ada yang lurus, tasawufnya ada yang goyang-goyang gitu kan. Ntar usil kalau kita liatin kan, ya Allah itu tahiyat nyari sinyal apa ya gitu misalnya. Jadi yang hati-hati loh, dalam gerakan sholat itu kita lebih baik fokus. Kadang kita udah fokus ngelihat gambar sejadah, itu menaranya berapa tahun dibangun ya kan. Sholat ini, aduh tantangannya berat bang, berat. Makanya kenapa kita harus berwudu sebelum sholat? Supaya pikiran kita bersih. Disimbolkan dengan mengusap, membasuh beberapa helai rambut kita. Kita pengen pikiran kita bersih, itu bang. Jadi banyak hati-hati kalau sholat nih banyak gangguannya gitu. Nah kalau misalkan gangguannya ya kayak misalkan tadi kucing atau anak kita masih bisa ditolerir ya? Masalah anak, Rasulullah pernah waktu sujud digelendotin, tahu digelendotin ya? Bukan digelayutin, Tomprok. Dibonceng dari atas, ditunggangi. Rasulullah dinaiki oleh Hasan dan Husain cucunya. Nah sahabat jadi makmum kan gak ada yang ngeliat kan, nempelin sujud kan, nempelin wajah semua. Kok Rasul lama? Oh mungkin lagi khusyuk kali gitu kan. Oh lagi khusyuk atau lagi berdoa. Sahabat nanya, ya Rasul engkau sujud tumben lama. Tadi Hasan Husain naik ke pundakku. Aku biarkan. Jangan sampai pahala sholatku hilang karena aku menghilangkan kebahagiaan mereka. Bayangin coba. Pahala sholat bisa hilang gara-gara ngilangin kebahagiaan bocah. Itu nggak boleh. Jadi sama Rasul dibiarin aja. Gitu ya. Cuman ya lihat dulu durasinya gitu kan. Ini udah nunggangin engkongnya gitu lama setengah jam, kasihan makmum kan di belakang. Ya. Jadi harus lihat kondisinya. Nah, jadi ini yang memang harus kita perhatikan ya. Terus masalah kucing kalau lewat. Kalau memang safnya itu ada renggang, kita yang pindah. Kita yang geser. Gitu ya. Kan kucing itu kadang nggak tahu diri, namanya juga kucing kan. Akhirnya kita gesuh, masa sholat Bismillahirrahmanirrahim. Hus, kan nggak mungkin. Hus, nggak boleh begitu kan. 3 kali gerakan dalam Imam Syafi'i itu batal. Ya, beda dengan pendapat mazhab yang lain. Maka kita yang geser atau kita singkirkan kucingnya ketika lagi sujud. Kita geser sedikit, jangan dikeplak. Kasihan kan? Geser dengan pelan-pelan. Jangan sampai tadi pahala sholat hilang gara-gara menyakiti makhluk lain. Nah Pak Ustadz kalau misalkan lagi sholat terus tiba-tiba musibah gempa gitu ya. Nah itu kabur atau gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Saya pernah kejadian nih. Saya di Palu mimpin sholat, makmumnya 5 orang. Saya pikir ya orang saya tanya sholat di luar, di tenda apa di dalam gedung. Dalam gedung aja Ustadz, gempa datangnya sore. Saya bilang, gempa kayak diundang datangnya sore. Udah diprediksi dari awal tuh. Ya udah saya sholat, makmum kan sholat subuh dong. Itu pas rakaat kedua, ini saya ngerasain sendiri, itu mulai gempa goyang. Saya ngeliat itu retak. Saya jadi ingat waktu video viral di Lombok, ya imam pas gempa dia baca ayat kursi, itu mantep. Imam itu imannya mantep, dia tegak di situ, nggak berubah. Makmumnya alhamdulillah bubar semua. Ada yang sejadahnya ketinggalan, pakai diambil dulu gitu kan.
Saya jujur, ini jujur ya, karena saya juga manusia biasa. Ketika gempa, ya Allah bagaimana saya imam lagi gitu kan. Ini saya lihat nih kaki yang belakang nih. Ini kalau masih ada, nih gue di sini nih. Tapi kalau nggak ada gue kabur nih gitu kan. Pas lihat, oh masih ada, alhamdulillah. Sampai akhir salam. Saya tanya dong sama mereka, Bang kenapa nggak kabur bang? Oh tenang aja di sini ada Ustadz. Kalau saat mati kita juga mati kata gitu kan. Ustadz kenapa nggak kabur? Saya jawab, ya saya malu lah saya kabur, orang saya Ustadz gitu kan. Saya kabur. Nah artinya menyelamatkan diri itu penting bang. Ya. Kita punya tanggung jawab, jangan istri jadi janda, anak-anak jadi yatim piatu misalnya gitu kan. Tetap menyelamatkan diri itu harus. Ya tapi tergantung iman ya. Kalau jangan menganggap bahwa mati di situ juga jihad. Justru yang lebih mulia itu ketika kita mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Nah, Pak Ustadz, itu kan salah satu bentuk peringatan juga ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini selanjutnya kita akan bahas nih Pak Ustadz. Bagaimana peringatan dari Allah yang terabaikan, tetap di hikmah di balik kisah.